Halo guys, selamat datang di Alam Board Game. Namaku Alam. Hari ini kita bakal main board game Dune Imperium. Di board game ini, kita berusaha jadi faksi terkuat yang bisa menguasai planet Arrakis alias planet Dune. Kita bakal memainkan kartu untuk mengantarkan pion kita ke tempat-tempat yang ada di papan permainan untuk mencari solari, menambang spice yang berharga, mendapatkan air yang langka, atau bahkan mengerahkan pasukan ke medan pertempuran. Teman-teman yang belum tahu cara main game ini nggak perlu khawatir karena kita bakal ngajarin teman-teman cara main game ini sambil bermain. Walaupun bisa jadi hari ini kita nggak bakal menang ya, karena video ini tuh bukan video yang bakal ngajarin teman-teman tentang strategi terbaik. Nah, kalau teman-teman penasaran gimana kita bakal menang atau kalah, pastinya stay tune ya. Selanjutnya kita langsung aja masuk ke bagian setup, tapi kalau teman-teman pengen langsung nonton bagian playthrough-nya, teman-teman bisa langsung skip pakai fitur chapter yang ada di bawah. Nah, gamenya udah tertata di atas meja, tapi masih ada beberapa hal yang perlu kita setup sebelum bermain. Oke, jadi untuk setupnya, sebenarnya kita udah pernah bikin dan upload video yang isinya itu adalah kita bener-bener nge-setup game Dune Imperium ini dari mejanya kosong sampai akhirnya tertata rapi sampai kita siap untuk dimainkan gitu kan. Jadi teman-teman yang misalnya kayak bener-bener penasaran gimana cara nge-set up semua komponen dari game Dune Imperium ini, bisa langsung habis ini cek video itu ya. Tapi sekarang seperti biasa semuanya udah tertata di atas meja, hanya tinggal beberapa aja sisanya yang perlu kita set up. Jadi pertama di sini ada 3 kelompok kartu konflik. Ada Romawi 1, 2, dan 3. Pertama kita ambil dulu yang Romawi 3, kita acak aja. Ini ada 4 kartu. Setelah itu kita taruh di sini. Terus untuk yang Romawi 2-nya kita acak juga. Tapi untuk yang Romawi 2 ini kita ambil 5 aja. 1, 2, 3, 4, 5. Sisanya ini kita kembalikan ke dalam boxnya guys. Setelah itu untuk yang ini kita letakkan di atas Romawi 3 gitu. Nah, untuk yang Romawi 1-nya terakhir ini kita acak juga, tapi kita ambil 1 aja. Sisanya juga kita kembalikan ke boxnya. Dan untuk kartu deck konfliknya udah jadi, jangan kita apa-apain lagi ya, jangan kita acak-acak lagi. Setelah itu kita ambil semua kartu Imperium decknya, ini kita acak aja. Terus kita buka 5 sebagai display kartu-kartu yang nantinya bisa kita beli. Dan terakhir untuk kartu intriknya ini juga bisa kita acak dulu aja di awal permainan. Tapi nggak perlu kita apa-apain setelah itu. Nah, kalau udah kayak gitu, sebenarnya kita udah siap guys buat main game Dune Imperium ini. Nah, untuk hari ini kita bakal main di level yang veteran atau yang di tengah-tengah lah, yang standarnya. Jadi ada 3 level di permainan ini, yaitu novice, itu yang paling mudah, kemudian ada veteran, itu yang tengah-tengah, dan ada yang expert, itu yang paling sulit ya. Dan hari ini kita bakal main yang di level yang normal aja, yang di tengah-tengah, yaitu level veteran. Nah, untuk bedanya apa? Untuk di level yang veteran ini, pertama kita taruh token 5 solari. Jadi ada yang kecil, ini 1 solari, dan yang besar ini nilainya 5 solari. Kita taruh di posisi ini, artinya kalau teman-teman lihat di sini, ini ada angka 2. Nah, kalau di game normalnya, itu untuk kita bisa ke sini, kita harus bayar 2 solari. Tapi untuk di permainan solo yang level veteran ini, kita harus bayar 5 solari untuk bisa ke tempat itu. Terus yang kedua, bedanya adalah hari ini kita bakal main sama 2 lawan kita. Jadi kalau permainan solo itu kita melawan 2 pemain. Untuk permainan yang level veteran itu kita kasih mereka 3 kubus pasukan ya masing-masing. Jadi hari ini kita bermain berwarna hijau. Kalau pemain normalnya itu memang dapat 3 kubus. Nah, kalau di permainan yang mudah itu mereka nggak dapat kubus sama sekali. Tapi kalau di permainan veteran, kita kasih mereka masing-masing 3 kubus di awal permainan. Nah, setelah itu, di permainan normal, itu masing-masing pemain dapat 1 air. Kita juga dapat 1 air di sini. Tapi untuk di permainan veteran, para musuh kita, lawan kita ini masing-masing juga dapat 1 kartu intrik.
Oke, kita ambil kartu konflik kita, tapi jangan dibuka ya. Terus kita ambil 1, 2, 3, 4. Nah, kalau di permainan yang veteran ini kita ambil 4, terus kita taruh 2 pion lawan kita di atas kartu ini. Nah, untuk setelah itu, yang 4-nya tadi ini kita taruh di atasnya. Kayak gini, jadi kayak dihimpit gitu ya. Nah, itu kalau permainan yang veteran. Kalau yang lebih mudah itu kita taruh di atasnya ada 5. Dan kalau yang permainan yang lebih sulit lagi, di atasnya cuma 3 doang. Tapi kalau yang di permainan veteran, seperti udah aku tunjukin tadi, kita taruh 4 kartu di atasnya. Nah, untuk step terakhirnya, kita tinggal tentukan siapa yang bakal jadi pemain pertama di ronde pertama ini. Jadi, untuk peraturannya adalah pemain pertama di permainan solo itu pura-puranya adalah pemain yang ada di sebelah kiri kita. Gitu. Jadi kalau misalnya kita melingkar gitu ya, bayangin kita melingkar, terus permainannya itu adalah searah jarum jam, artinya berputarnya ke kiri. Nah, kalau pemain pertamanya adalah yang di sebelah kiri kita, berarti artinya kan kita jadi pemain yang terakhir gitu. Jadi kalau misalnya ada 3 orang, berarti kita bakal bermain jadi pemain yang ketiga. Nah, kita tinggal tentukan aja dari yang merah atau kuning ini siapa yang bakal jadi pemain pertama. Untuk lebih gampangnya kita mulai dari atas ya guys. Jadi ini untuk token pemain pertamanya kita kasih ke merah. Di merah, kuning, hijau gitu ya urutannya. Nah, kalau kita udah tentukan siapa pemain pertamanya, artinya kita udah siap buat bermain game Dune Imperium. Nah, untuk ceritanya di game Dune Imperium ini sendiri nggak jauh beda dengan apa yang kita baca di novelnya atau kita lihat di filmnya. Jadi intinya adalah kita bakal jadi salah satu keluarga kerajaan yang bakal memperebutkan kekuasaan atas sebuah planet yang namanya planet Arrakis atau planet Dune itu sendiri. Jadi di dalam cerita Dune itu ada banyak klan, ada banyak faksi yang memperebutkan planet Dune itu karena planet ini menyimpan sumber daya alam yang namanya spice, itu sangat melimpah di planet itu, dan dia salah satu fungsinya adalah sebagai bahan bakar utama dalam perjalanan luar angkasa gitu. Jadi banyak banget keluarga dan faksi-faksi yang memperebutkan planet ini. Jadi siapa nanti yang bakal paling sukses menguasai planet Dune ini, dia bakal jadi pemenangnya, alias siapa yang nanti bisa mencetak skor paling tinggi di sini, dia yang bakal jadi pemenangnya. Nah, untuk gamenya itu sendiri nanti bakal dibagi jadi 5 fase dalam satu ronde. Yang pertama ada round start, player turns, combat, makers, dan recall. Dan setelah itu kita balik lagi ke round start untuk masuk ke ronde kedua. Nah, jadi langsung aja kita masuki permainannya satu persatu, dan kebetulan di sini kita juga dikasih contekan ya untuk rangkumannya di sini. Pertama, round start. Jadi di sini kita disuruh buat reveal a new conflict. Jadi di sini ada kartu konflik, kita buka 1. Udah, gitu doang. Nah, ini bakal jadi hadiah yang bakal kita dapatkan kalau kita misalnya menang di fase combat. Nanti ada fase combat, kalau kita menang, juara satunya dapat yang paling atas, juara 2-nya dapat yang tengah, dan kalau misalnya ada juara 3, dapat yang paling bawah, kayak gitu. Setelah itu kita ambil 5 kartu dari deck kita masing-masing. Nah, ini permainan deck building, artinya kartu-kartu awal kita ini kartu-kartu yang sangat-sangat lemah. Jadi nanti kita bisa beli-beli kartu buat memperkuat deck kartu kita. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini adalah deck atau kartu di tangan kita yang bisa kita mainkan di ronde ini. Nah, jadi pertama aku mau memperkenalkan dulu untuk karakter kita hari ini. Aku pilih Paul Atreides. Nah, di game ini kita dikasih 8 karakter yang bisa kita pilih. Hari ini kita bakal pilih aja pemain yang jadi karakter utama di cerita Dune ya, yaitu Paul Atreides. Sementara lawan kita adalah Glossu the Beast Raban yang warna merah, dan juga Earl Memnon Thorvald yang warna kuning.
Sementara kita adalah Paul Andredis yang warna hijau. Oke, gitu. Nah, selanjutnya itu tadi adalah round start. Terus yang selanjutnya kita masuk ke bagian player turns. Nah, di player turns ini nanti masing-masing pemain bakal mengirimkan satu pion mereka ke space yang ada di papan permainan ini. Kemudian setelah itu mereka lanjut ke pemain selanjutnya dan seterusnya. Nah, untuk pemain lawan kita itu nanti dikendalikan sama kartu, guys. Dikendalikan sama kartu, tapi ada juga kita nggak pakai kartu, tapi kita bakal pakai aplikasi. Oke, kita bakal pakai aplikasi yang bisa teman-teman download. Nah, ini nanti bakal mengendalikan jalannya pemain AI kita ya. Nah, pertama, jadikan pemain pertamanya adalah merah. Caranya kita tinggal buka satu kartu. Tinggal kita pencet aja draw. Nah, ini aku taruh di samping supaya lebih gampang. Aku taruh di layar ya nanti. Caranya yang pertama kita lihat dulu di situ nama lokasinya. Di situ ada tulisan card tag. Artinya kita kirimkan satu pion dari pemain merah ke tempat yang tulisannya card tag itu. Oke. Nah, jadi untuk di permainan ini kita untuk menjalankan si para botnya ini benar-benar kita ikutin aja instruksi yang ada di kartu tersebut. Dan kalau kita pakai aplikasi itu salah satu poin plusnya adalah kita nggak harus menghafal simbol, guys. Jadi kalau di kartunya itu seperti teman-teman lihat itu cuma ada simbol. Nah, tapi kalau kita pakai aplikasinya itu tertulis ya, simbol itu tuh artinya apa atau maksudnya apa atau kayak kita harus melakukan apa aja gitu ya. Jadi kita nggak harus menghafal gitu. Dan jadi pertama dia pengen kita merekrut satu pasukan, satu kubus pasukan. Oke, kita ambil satu pasukannya dari supply ke garrison. Jadi untuk yang lingkaran ini namanya garrison. Terus setelah itu kita deploy ke konflik. Jadi untuk yang satu tadi itu kita langsung taruh di medan pertempuran. Terus kalau udah kita centang aja. Nah, itu juga salah satu poin plusnya kalau kita pakai aplikasi bisa kita centang. Terus yang kedua dia minta buat kita kirim 2 pasukan dari garrisonnya ke medan pertempuran. Oke. Udah, jadi sebenarnya nggak perlu kita centang juga nggak apa-apa. Terus kita bisa langsung draw lagi. Nah, jadi itu aja untuk gilirannya si merah. Cukup mudah. Dan sekarang giliran si kuning sama, tinggal kita pencet draw lagi. Oke, jadi dia pengen ke tempat yang namanya secrets di sini. Terus dia cuman pengen gain 1 level di track ini. Gitu, oke. Nah, kalau pemain kuningnya udah main, berarti sekarang adalah giliran kita ya. Nah, kalau di giliran kita ini cukup berbeda cara mainnya. Jadi kalau yang pemain bot ini benar-benar kita tinggal ikutin aja instruksi yang ada di kartunya. Tapi kalau di pemain player kita itu nanti permainannya beda banget ya. Jadi kita juga bakal mengirimkan pasukan, tapi kita nggak asal kirim kayak gitu. Kita harus mengirimkan pasukan itu dengan kartu. Jadi kita pakai kartu untuk mengirimkan pion kita ke papan. Jadi caranya adalah, nah di sini aku pengen pergi ke tempat steel suit sini, guys. Oke, nah di sini aku harus mengeluarkan kartu. Nah, jadi untuk masing-masing tempat ini, semua tempatnya itu kalau teman-teman lihat di sebelah kiri itu ada simbol-simbol. Nah, itu adalah ongkos yang harus kita bayar untuk bisa pergi ke tempat itu. Nah, semua space yang ada di papan permainan ini itu pasti ongkosnya butuh kartu. Pasti. Gitu. Jadi, untuk bisa ke tempat ini aku harus ngeluarin satu kartu. Aku mau keluarin kartu yang Seek Allies ini. Kenapa? Karena dia ada simbol yang sama dengan simbol yang tertera di space-nya itu ya. Jadi kita kalau mau mengantarkan
pion ke tempat itu, kita harus keluarin kartu yang punya logo yang sama dengan tempat tersebut. Jadi kalau logonya itu dia adalah yang biru kayak gini, kita juga harus punya atau ngeluarin kartu dengan simbol yang sama. Nah, kebetulan kalau ada satu simbol itu, aku kemudian bisa kirim pion ke sana. Oke, nah kebetulan untuk space ini dia hanya butuh kartu. Ya, jadi sekali lagi semua space itu butuh kartu, tapi ada beberapa space yang butuh ongkos lain, ongkos tambahan. Misalnya yang di atasnya ini dia butuh ongkos tambahannya adalah satu air gitu. Nah, oke, jadi kita udah kirim satu pion ke situ, kemudian kita langsung dapat hal yang tergambar di space yang sebelah kanannya, yaitu satu air. Nah, kita ambil satu air. Setelah itu, karena kita pergi ke tempat yang ada di sebelah kiri ini, jadi ada 4 faksi. Faksi Emperor, faksi Spacing Guild, faksi Bene Gesserit, sama faksi Fremen. Nah, kalau kita pergi ke tempat masing-masing yang ada di sebelah kiri ini, kita langsung naik satu level di influence-nya. Jadi kita lebih berpengaruh ya di faksi ini. Dan kalau teman-teman melihat di sini, kalau kita pergi kedua kalinya misalnya, itu kita bakal dapat 1 poin gitu. Nah, setelah itu kalau teman-teman lihat di sini, di sebelah pojok kanan bawah ini ada logo yang kayak X gitu, tapi sebenarnya kalau teman-teman lihat lebih dekat itu adalah gambar pedang silang gitu ya. Nah, itu sama dengan silang yang ada di tengah sini, yaitu artinya adalah medan pertempuran. Artinya kita bisa mengirimkan maksimal 2 pasukan. Jadi setiap space yang ada lambang X-nya itu kita bisa kirim maksimalnya 2 pasukan gitu. Nah, jadi aku pengen kita kirim 2 pasukan aja kayak gitu. Oke, jadi kita pergi ke tempat itu dengan bayar satu kartu yang ada simbol yang sama, terus kita dapat satu air dari situ. Terus karena kita pergi ke tempat yang Fremen ini, jadi kita naik satu level di influence-nya, dan terakhir karena dia ada simbol X-nya, kita bisa mengerahkan maksimal 2 pasukan ke medan pertempuran. Oke, jadi terus terakhir adalah kita harus menyelesaikan apa yang ada di kartu yang bagian abu-abu ini. Nah, ini tulisannya adalah trash this card. Artinya kita harus buang kartunya. Buang ini dalam arti secara permanen ya guys. Jadi dia hanya benar-benar sekali pakai aja kartunya. Oke, jadi itu giliran kita. Lumayan beda kan sama pemain botnya. Nah, setelah itu berarti kita mainkan lagi untuk pemain merahnya. Balik lagi ke pemain merah. Dia mau ke Arakin. Terus dia merekrut satu pasukan dari supply ke garrison. Terus dia langsung mau kirim ke medan pertempuran. Terus di situ tertulis juga untuk ngirim pasukan maksimal 2 dari garrison ke medan pertempuran. Tapi karena dia hanya punya 1, jadi kita kirimnya bisa 1 aja. Nah, selanjutnya dia bilang, aku centang dulu. Nah, selanjutnya yang terakhir dia bilang activate the rifle signet ability. Jadi masing-masing karakter ini punya kekuatan yang berbeda. Dan untuk si lawan kita ini, dia pengen mengaktifkan kekuatan cincinnya. Jadi di sini kekuatan cincinnya adalah merekrut 1 pasukan atau 2 pasukan kalau misalnya dia punya persekutuan atau aliansi dengan salah satu faksi yang ada di kiri ini. Tapi karena dia belum punya aliansi dengan salah satu dari mereka ini, dia hanya rekrut 1 pasukan aja. Oke, jadi untuk pemain merahnya udah. Sekarang pemain kuningnya. Nah, peraturan
paling penting, salah satu peraturan paling penting dan juga yang bikin gamenya menurut aku jadi lebih menantang dan lebih seru adalah ketika udah ada satu pion yang pergi ke satu tempat, itu pion lain nggak boleh pergi ke tempat itu juga. Termasuk kalau misalnya itu pion kita sendiri, kita nggak boleh kirim pion yang kedua ke situ. Artinya, intinya adalah satu space itu hanya boleh dihuni oleh satu pion aja. Jadi termasuk ketika botnya itu pengen pergi ke ke space Arakin, tapi karena di situ udah ada pemain merah, jadi peraturannya adalah kita draw satu kartu lagi. Nah, dia mau ke rally troop dan dia bakal merekrut 4 pasukan. Ya, jadi kalau merekrut itu dari supply ke lingkaran, ke garrison. Oke, udah. Sekarang adalah giliran kita terakhir. Kita mau ngapain nih? Nah, pertama untuk kekuatan dari Paul Atreides ini, yang di sebelah kirinya ini adalah kekuatannya kita boleh melihat kartu paling atas dari deck kartu kita kapanpun yang kita mau. Jadi sekarang aku bisa buka satu kartu yang paling atas, kita lihat. Oke. Kalau gitu aku pengen aku mau memainkan kartu Signet Ring untuk pergi ke secure contract. Ya, jadi karena di sini ada simbol segitiga kuning, ini adalah space segitiga kuning juga, maka dari itu aku bisa ke tempat itu karena memainkan Signet Ring ini. Nah, terus kemudian yang kita dapat adalah 3 Solari. Oke, 3 Solari. Jadi udah, itu doang yang kita lakukan. Tapi satu lagi, kita mengaktifkan kartu yang di bagian abu-abu ini, yaitu yaitu simbol cincin. Artinya kita bisa mengaktifkan kekuatan cincin kita ya. Nah, sekali lagi, kekuatan cincin masing-masing karakter itu beda-beda. Nah, di sini untuk kekuatan cincinnya si Paul Atreides ini adalah kita bisa buka satu atau ambil satu kartu. Oke, jadi kita tadi udah tahu ya isinya apa. Kita ambil sekarang dan berarti giliran kita udah selesai. Oke, nah sekarang berarti kan giliran kita udah selesai. Sekarang gilirannya si merah. Nah, si merah tapi udah nggak punya pion yang tersisa lagi, artinya dia sekarang masuk ke fase dimana dia bakal menghitung kekuatan combatnya dia. Oke, nah jadi untuk menghitung kekuatan combat itu satu pasukan, bisa teman-teman lihat di sini, satu balok itu nilainya 2. Jadi kalau dia punya 5 balok, artinya kekuatannya 10, tapi dia bakal nambah kekuatan dengan kita buka satu kartu ya. Kita buka satu kartu dari aplikasinya. Nah, di situ kita bisa lihat kalau dia bakal tambah 4 pedang. Jadi kalau misalnya kita menghitung kekuatan itu yang bagian atasnya yang di kotak biru itu kita hiraukan, kita nggak baca, tapi kita baca yang bagian merah yang bawah. Yaitu kita dapat atau kita tambahin tambahan 4 kekuatan. Jadi 10 jadi 14. Untuk yang merah. Oke, udah. Setelah itu adalah kuning. Nah, kebetulan kuning dia sama sekali nggak ngeluarin pasukan untuk di ronde ini. Jadinya kalau misalnya nggak mengeluarkan pasukan, itu tetap nilainya 0. Kita nggak tambah kekuatan apapun ya. Itu karena sifatnya itu untuk yang menambah kekuatan itu menambah kekuatan dari pasukan yang kita kirim. Oke, berarti dia udah selesai. Nah, artinya kalau mereka udah menghitung kekuatan mereka, itu artinya adalah dia udah giliran terakhir di ronde ini. Artinya dia udah nggak ada giliran lain, giliran selanjutnya setelah ini. Nah, untuk pemain yang player, itu kita masuk yang namanya action reveal. Jadi kalau misalnya kita udah nggak punya
pion, kita bisa yang namanya melakukan reveal. Nah, kita reveal itu maksudnya kita mengungkap atau ngebuka nih. Ini loh kartu kita, kartuku yang tersisa ada kayak gini. Jadi kita reveal, kita kasih tahu ke pemain lain kartu kita apa aja yang tersisa di tangan kita. Nah, kalau kita reveal kartu, itu kekuatan yang kita pakai adalah yang di bagian paling bawah yang warna biru ini, guys. Oke, jadi ini adalah kekuatan yang bisa kita dapat di ketika kita reveal kartu kita. Nah, kebetulan, jadi kalau kita jumlah di sini ada yang kotak-kotak biru ini, kita jumlah 4, 5, 6. Nah, 6 ini namanya 6 persuasion istilahnya kalau di game ini. Nah, persuasion ini bisa kita tuker atau bisa kita habiskan untuk beli kartu tambahan. Nah, ini adalah game deck building. Jadi untuk kartu-kartu awalan kita tuh kartu-kartu yang lemah. Nah, kita bisa beli kartu-kartu lain yang sifatnya lebih kuat gitu. Nah, di sini ada dua jenis. Yang pertama yang 5 ini. Jadi kalau 5 ini kita bisa langsung beli. Terus nanti ada isi ulangnya. Tapi kalau yang ada dua kartu di sini, itu dia ada banyak. Tapi dia sama semua. Yang ini juga sama. Ya. Jadi itu adalah pilihan kartu yang selalu ada. Nah, di sini kalau bisa teman-teman lihat harganya 9, itu adalah yang paling mahal ya, guys. 9 itu adalah yang paling mahal karena kalau kita beli kartu ini kita langsung dapat 1 poin. Gitu. Nah, jadi di sini kita sekali lagi punya totalnya ada 6, 4, 5, 6. Nah, artinya kita bisa beli dengan total 6 persuasion. Nah, di sini untuk harganya adalah yang di sebelah kanan atas. Sangat-sangat sulit ya pilihannya karena ini untuk kita dapetin 6 tuh sebenarnya nggak terlalu mudah, guys. Tapi aku tadi kebetulan dapat 6, jadi aku bisa beli ini karena kalau harga 6 tuh lumayan mahal ya. Jadi kita nggak mau menyia-nyiakan itu. Tapi kalau aku lihat di sini juga yang 3 ini sebenarnya nggak terlalu jelek juga sih. Ini kalau 3 kan berarti kita punya 6 persuasion ya. Artinya kita bisa beli 3 ini dan 3 ini misalnya kalau kita mau. Atau juga bisa kita yang beli 5 ini tapi sisa 1 sebenarnya nggak apa-apa juga sih. Oke, untuk sekarang karena aku sekali lagi ya, untuk dapetin 6 tuh sebenarnya nggak terlalu mudah. Tapi karena kita tadi lumayan hoki dapat 6, jadi untuk sekarang ini aku mau ambil yang ini dulu. Jadi aku beli, dan kalau udah kita beli ini kita taruh di bagian discard yang ada di sebelah kanan dari karakter kita. Terus kita langsung isi ulang. Oke, nah jadi aku berharapnya semoga nanti untuk kartu yang ini seenggaknya nggak diambil, karena nanti kartu ini ada yang bisa kayak diambil sama aplikasinya gitu, guys. Oke, jadi untuk yang kartu ini udah kita pakai. Dan sekarang kita hitung kekuatan kita. Kita punya 2 kubus, berarti 2 kali 2, 4. Nah, jadi untuk kartu-kartu ini tuh sebenarnya ada juga kartu-kartu yang ada simbol pedangnya kayak gini, guys. Ya, kalau misalnya kita punya kartu yang ada simbol pedangnya kayak gini, nah kita tambah sesuai pedang yang ada di situ. Jadi kalau ada 1 pedang kita tambah 1 gitu di fase reveal ini. Oke, jadi itu untuk fase player turns karena semuanya udah jalan ya kan. Terus sekarang kita masuk ke bagian combat. Nah, di sini kita tinggal hitung aja nih berapa kekuatan kita. Kita bandingin siapa yang menang di combat kali ini. Jadi jelas yang menang adalah pemain merah. Jadi pemain merah bakal dapat hadiah yang ada di paling atas ini. Yaitu dia bisa naik 1 level di salah satu dari 4 track ini. Dan peraturannya adalah dia bakal naik di faksi yang paling rendah. Nah, kebetulan dia belum naik sama sekali di semuanya. Jadi semuanya sama-sama rendah. Nah, peraturannya kalau udah sama-sama rendah kayak gitu,
sebenarnya pemainnya kita bisa menentukan sendiri guys. Tapi untuk sekarang aku pengen sedikit agak lebih fair aja, jadi kita pakai dadu ya guys. Oke, by the way ini dadunya bukan dari gamenya itu sendiri, ini aku game dadu dari punya sendiri. Jadi kita tinggal tentukan aja. Di sini ada 4 ya. Jadi karena dia 4, kita langsung gampang aja. Di sini 1, 2, 3, 4 gitu ya. 4, oke, jadi dia naik di sini. Yang merah 1. Oke. Dan juga dia bakal dapat 1 spice. Oke, nah jadi untuk si botnya ini, kalau udah teman-teman perhatikan tadi, dia nggak butuh ngeluarin apapun sebagai ongkosnya. Jadi kalau misalnya dia pergi ke tempat-tempat yang ada di sini, mereka nggak harus bayar ongkos, dan juga mereka nggak dapat sesuatu dari space ini, tapi mereka bakal dapat hadiah dari kartu-kartu konflik ini. Mereka dapat hadiah kalau misalnya mereka menang combatnya. Karena apa? Karena nanti ini bakal dihitung. Jadi ketika mereka punya 3 air, itu nanti mereka bakal langsung bayar 3 air tersebut untuk naik 1 poin. Oke, itu kalau air. Terus mereka kalau misalnya punya 3 kartu intrik, mereka juga bakal buang 3 kartu itu untuk ditukar jadi 1 poin. Oke, nah juga terus kemudian kalau mereka punya 7 spice atau 7 solari, mereka juga bakal membayarkan ke 7-7-nya buat ditukar sama 1 poin. Gitu. Jadi untuk sementara ini mereka hanya punya 1 kartu intrik, 1 air, sama 1 spice untuk pemain merahnya. Jadi masih aman, lumayan aman ya. Gitu. Dan terus selanjutnya adalah untuk kita. Nah, kita di sini juga berpartisipasi kan dalam combatnya, walaupun nggak menang juara 1, tapi kita masih menang juara 2. Kita dapat 2 spice. Nah, ini untuk spice itu juga sangat-sangat berharga di game ini. Nah, satu peraturan lagi, kalau misalnya kita permainannya itu adalah permainan antar 3 karakter kayak gini, itu juara ketiganya nggak dapat apa-apa guys. Jadi kalau misalnya si kuning ini kirim 1 pasukan, misalnya dia punya 2 kekuatan di sini, karena kita bermainnya adalah pakai 3 karakter ya, jadi totalnya adalah 3 karakter, dia nggak bakal dapat hadiah ketiga, hadiah juara 3, dia nggak dapat apa-apa gitu, karena kita mainnya sekali lagi antara 3 pemain. Tapi kalau kita mainnya berempat ya, jadi ada 4 karakter gitu, nah baru juara ketiganya dia dapat hadiah juara ketiga gitu. Oke, jadi itu tadi caranya kita melakukan combat ya. Jadi kita tinggal hitung aja, terus kita lihat kekuatan-kekuatan kita yang ada di kartu, terus kita tambahin. Terus kalau misalnya kita punya kartu intrik yang bisa nambah atau mengurangi kekuatan kita mainkan. Terus setelah itu kita bandingkan siapa yang menang di combat tersebut, lalu dia bakal dapat hadiahnya gitu. Nah, kalau udah kita ambil semua hadiahnya, kita bagi-bagi semua hadiahnya, kita kembalikan pasukan-pasukan semuanya yang ada di area pertempuran ini, kita kembalikan ke supply-nya masing-masing. Oke, nah setelah itu ini harusnya kita taruh dulu di sini kartu-kartu yang udah kita mainkan. Nah, terus setelah itu kita reset lagi semuanya ke 0. Nah, itu tadi fase combatnya selesai. Sekarang masuk ke fase makers. Nah, ini gampang banget fasenya. Jadi kita lihat di 3 tempat ini, yang ini, dan ini ya. Terus kita lihat apakah di situ ada pion yang pergi ke sana. Jadi karena mereka semua nggak ada pionnya, jadi peraturannya itu setiap tempat yang kosong yang nggak ditempati sama 1 pion itu bakal dia nambah 1 spice di situ. Jadi di sini kosong, nambah 1 spice.
kosong nambah 1 spice, kosong nambah 1 spice gitu. Jadi udah itu doang untuk fase makers. Sekarang fase terakhir yaitu recall. Jadi di sini kita cek apakah kita udah memasuki end game. Nah, jadi di sini permainannya bakal selesai ketika udah ada satu pemain yang tembus 10 poin gitu. Jadi kalau misalnya udah ada satu pemain yang tembus 10 poin, itu artinya kita udah di end game. Artinya udah nggak ada fase atau ronde selanjutnya. Itu udah benar-benar ronde terakhir. Nah, nanti kalau udah sampai terakhir itu, sampai kita di recall ini dan kita cek end game, nanti kita lihat siapa yang punya skor paling tinggi gitu. Jadi nanti peraturannya nih, misalnya nih ya, misalnya ternyata udah ada satu pemain yang tembus poin 10 di fase player turns misalnya. Nah, itu nggak langsung berhenti guys permainannya, tapi kita lanjutin dulu sampai selesai, sampai ke fase recall ini. Nah, baru kita lihat nanti siapa yang paling tinggi skornya gitu. Jadi pemain yang bisa tembus 10 poin pertama kali itu belum tentu dia pemenangnya ya, karena bisa jadi dia yang pertama, tapi nanti ketika permainannya itu lanjut sampai terakhir bakal ada, bisa jadi ada yang melampauinya gitu. Terus yang kedua, permainan juga bakal selesai kalau misalnya kartu konflik yang ada di sini habis. Jadi kalau misalnya kartu yang ada di konflik ini udah habis, artinya udah nggak ada kartu lagi yang dibuka di ronde selanjutnya, itu berarti permainannya juga udah selesai. Terus kita lihat apakah nanti udah ada pemain yang tertinggi, dia yang pemenangnya gitu. Nah, kalau udah kita cek end game, kita belum end game, terus kita kembalikan masing-masing pion kita. Jadi merah, kuning, hijau. Oke. Terus kalau udah kayak gitu, kita pindah pemain pertamanya ke pemain selanjutnya, yaitu kuning. Nah, berarti di ronde selanjutnya pemain pertamanya adalah pemain yang kuning. Nah, jadi itu tadi semuanya dalam satu ronde, semuanya udah kita lakukan. Nah, sekarang berarti kita masuk ke ronde selanjutnya. Ronde kedua yaitu pertama round start. Seperti tadi juga kita berarti buka satu kartu konflik. Nah, oke. Di sini kita memperebutkan 1 poin guys. Dan 1 poin, dan juga kita bakal menguasai Arakin. Di situ tulisannya adalah Siege of Arakin. Jadi nanti siapa yang menang juara 1, dia bakal menguasai Arakin ini. Nanti maksudnya gimana kalau dia bisa menguasai Arakin ini, bakal aku jelasin nanti ya. Tapi sekarang mau ngejelasin kalau tadi kan kita taruh pion-pion lawan kita di sini. Ya kan, jadi di sini masih ada 2 kartu di atasnya. Nanti ketika udah sampai ini udah kebuka gitu, nah nanti mereka bakal dapat pion mereka gitu guys. Jadi nanti ketika di awal permainan itu mereka hanya punya 2 pion, nanti ketika udah sampai mereka buka kartu sampai kelihatan pionnya mereka ini, mereka bakal langsung dapat 1 pion lagi. Nah, kita juga di awal dapatnya cuma 2 pion, tapi masih ada 1 lagi pion yang kekunci di sini. Nah, caranya untuk dapetin ini adalah kita pergi ke tempat itu, terus kita bayar 8 solari, baru kita bisa nge-unlock 1 pion lagi. Itu jadi adalah salah satu goal aku jangka menengahnya. Aku pengen nge-unlock 1 pion lagi. Kalau bisa sih sebelum atau bareng-bareng ketika mereka dapat pion mereka ya. Jadi semoga kita bisa ngebuka pion ketiga kita. Oke, kalau udah kita buka 1 kartu konflik, berarti kita ambil lagi 5 kartu ya. 1, 2, 3, 4. Nah, kalau kita udah punya 4, cuman punya 4 doang, udah habis, kita tinggal acak lagi kartu yang ada di discard. Kita taruh lagi di sini, ambil 1 ya, jadi udah 5. Oke.
round start udah selesai. Sekarang adalah kita bisa main lagi di player turns. Nah, sekarang pemain pertamanya adalah kuning. Kita langsung aja buka kartu kuningnya. Vault space. Oke, dia mau ke vault space ini. Dia tinggal naik satu space di situ. Oke, nah sekarang pemain kuningnya udah. Sekarang giliran kita. Aku ngelihat di sini lumayan banyak spice di sini, tapi dia butuh 2 air. Nah, di sini tuh air bener-bener sulit banget didapetin. Kalau teman-teman lihat di sini, token air itu yang paling sedikit ya di antara spice maupun solari, karena di sini memang air itu sangat langka. Kalau teman-teman udah lihat film Dune atau baca novelnya, teman-teman udah paham banget pasti kalau di planet Dune ini tuh bener-bener langka ya airnya. Gitu. Tapi kayaknya aku tetap pengen ke tempat itu dengan main. Nah, ini satu-satunya kartu yang kita punya yang bisa ke tempat itu adalah ini, Dune the Desert Planet. Di situ ada simbol segitiga kuningnya, jadi aku bisa ke sana. Tapi sebelumnya aku harus bayar juga 2 air, ya kan? Jadi aku bayar semua air yang aku punya untuk dapetin semua yang ada di sini. Jadi untuk yang ada di sini ini kita ambil juga beserta yang tertulis di situ. 3 plus 1 yang udah ada di situ ya tadi. Jadi aku dapat dapat 4 ya. 3 tambah 1 4. Jadi aku ambil 5 aja. Yang besar ini nilainya 5. Jadi aku kembali 1. Oke, jadi aku punya 6 spice sama 3 solari. Oke, ini udah selesai. Jadi itu aja yang mau aku lakukan. Tapi aku masih punya satu kesempatan buat mengerahkan pasukan dari garrison ke medan pertempuran, karena di sini ada lambang X-nya. Nah, pertanyaannya apakah aku pengen mengerahkan pasukan atau enggak nih. Tapi kayaknya aku mau simpen dulu untuk pasukannya, walaupun di sini hadiah-hadiahnya lumayan menggiurkan ya. Dan nanti kayaknya bakal ada satu pemain yang dapat 1 poin. Tapi kayaknya aku mau pergi ke aku mau nyimpen dulu untuk si pasukannya. Jadi kayaknya atau kita kirim aja 1, nggak apa deh. Oke, gitu. Fix. Nah, berarti giliran kita udah selesai. Sekarang giliran yang si merah. Dia mau ke conspire. Di sini dia cuman pengen kita gain 1 kayak gitu, sama ngerekrut 2 pasukan. Oke, udah. Berarti sekarang kuning. Dia mau ke Hall of Oratory. Wah, ini kuning bener-bener banyak banget nih pasukannya. Gila. Oke, nah sekarang giliran kita. Tapi ini bener-bener menarik nih, karena mereka, tapi nggak tahu sih, merah masih punya 1 pion lagi. Bisa jadi mereka dia pergi ke tempat yang bisa mengerahkan pasukan. Tapi kalau misalnya enggak, kita hoki banget, karena kita bakal jadi satu-satunya pemain yang ngeluarin pasukan di sini. Oke, jadi aku pengen kita pergi ke sini. Jadi aku main kartu diplomasi. Di situ ada lambang ungu yang sama kayak gini. Jadi kita bisa pergi ke situ untuk dapetin 1 kartu intrik. Nah, ini. Kalau kita menang konflik, kita bisa keluarin kartu ini untuk dapetin 3 solari di fase combat. Nanti kalau di fase combat kita bisa keluarin ini aku menang. Ketika kita menang konflik, kita menang combat, nah kita bakal dapet 3 solari. Gitu, tapi ini hanya bisa dimainkan di fase combat ya. Kita simpan dulu di sini. Kartu-kartu intrik ini benar-benar kartu-kartu yang lumayan bisa membantu sih, membantu banget malah kadang-kadang gitu. Jadi kadang pun kalau misalnya kita dapat nih 1 kartu dan kayaknya di saat itu tuh kayak nggak terlalu penting deh, tapi ternyata bisa jadi ketika gamenya udah berjalan, nah ada di suatu situasi ketika ternyata penting juga nih kartu-kartunya gitu kan. Jadi jangan diremehkan kartu intrik ini, karena dia benar-benar membantu banget. Dan karena namanya intrik ya,
Jadi sangat mendeskripsikan guys, karena dia kan sifatnya kita rahasia ya, nggak diketahui sama pemain lain. Jadi pemain lain nggak tahu nih isi dari kartu intrik ini apa. Dan kadang ini bisa jadi kartu yang kayak jadi bumbu-bumbu mengejutkan ketika kita main sama orang lain gitu misalnya. Oke, jadi itu aja. Plus jangan lupa kita naik 1 di track ini. Oke, jadi sekarang adalah gilirannya si merah. Kartek. Oke, jadi dia ke situ, dia ngerekrut 1, langsung dia terjunkan ke medan pertempuran dan dia bakal kirim 2. Oke, jadi kita nggak jadi pemenangnya. Tapi nggak apa-apa, 4 Solari lumayan sangat berharga. Oke, jadi itu untuk merah. Nah, kuning sekarang udah selesai, udah nggak punya pion lagi, berarti artinya kita hitung kekuatan combat mereka. Mereka sekali lagi nggak kirim pasukan sama sekali, jadi tetap 0. Terus kita di sini kirim 1, artinya 2. Terus kita punya nih, kita punya 2 lambang combat di situ, jadi ditambah 2. Plus kita punya 2 persuasion. Nah, di sini berarti aku cuma bisa beli yang ini atau yang ini kan. Karena kita cuma punya 2, aku pengen beli yang ini aja. Guild Administrator ini kita bisa nganterin kita ke tempat-tempat ini. Plus kalau kita memainkan kartu ini, kita bisa nge-trash 1 kartu. Jadi karena ini deck building, kita bisa ngebangun kartu kita dengan cara nambahin kartu baru ke deck kita, atau kita bisa buang kartu-kartu yang lemah, kita buang dari deck kita. Jadi ini semoga bisa jadi bermanfaat ya. Kita langsung refill, isi ulang lagi. Oke, aku masih ngincer yang ini guys. Semoga nggak diambil ya. Oke, terus sekarang adalah si merah. Kita tinggal, dia punya 3, berarti ada 6. Ditambah, kita buka 1 kartu lagi, ditambah 2. Oke, 2. Terus berarti sekarang udah selesai, semuanya udah dihitung kekuatannya. Berarti kita masuk ke fase combat. Nah, di fase combat ini sekali lagi aku bisa memainkan kartu intrik yang ada tulisan combatnya di situ. Tapi karena dia tulisannya adalah ketika kita memenangkan konflik, maka karena kita nggak menang ya, jadi kita belum bisa mainkan kartu ini. Karena pemenangnya adalah si merah. Jadi merah ini dia 8, berarti dia naik 1 poin, plus dia bisa dia menguasai Arakin. Jadi kita ambil 1 bannernya dia ambil 1 benderanya dia, kita taruh di sini, di Arakin. Artinya apa? Artinya ketika ada pemain yang pergi ke Arakin, pemain merah bakal dapat 1 Solari. Gitu aja sih artinya. Oke, terus juara 2-nya ada kita dapat 4 Solari. Kita ambil yang 5 aja, kita kembali 1. Oke. Berarti ini kita kembalikan ke supply karena udah selesai. Kita reset jadi 0 semua. Terus combatnya udah selesai. Sekarang kita fase makers. Nah, ini karena dia udah terisi ya, jadi dia nggak bakal nambah 1 spice. Tapi untuk tempat-tempat yang nggak dikunjungi, dia dapat 1 lagi. Oke, jadi di sini gacor banget guys. Makers sudah selesai. Sekarang recall. Kita pastinya belum endgame. Terus kita kembalikan para pion pemainnya. Terus, nah first playernya sekarang ke kita. Berarti di ronde selanjutnya kita bakal jadi pemain pertamanya. Oke, sekarang masuk ke round start lagi. Seperti biasa, pertama kita buka 1 kartu konflik. Oke, kita bakal memperebutkan 1 poin dan 1 air.
Nah, ini kayaknya bakal jadi satu combat yang pengen kita menangkan sih mungkin. Tapi kita lihat, karena kita harus buka dulu kartu-kartu kita yang kita dapat apa. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ini kartu kita. Oke, tapi kayaknya untuk kali ini aku nggak pengen fokus ke combat sama sekali, karena aku pengen kita... Wait. Loh. Oke, sorry guys. Tadi ketika aku ngambil pion kita, aku malah ambil pion yang ada di sini. Sorry. Bukannya ngambil yang di sini, harusnya aku ambil yang di sini. Ke tempat kita, karena dia sifatnya masih di lock kan. Ya kan? Nah, aku baru ingat karena aku harus pergi ke tempat itu dulu buat bisa nge-unlock pion ketiga kita, dan kayaknya di ronde ini aku pengen fokus kita pergi ke tempat itu ya, untuk bisa nge-unlock satu pion lagi. Tapi untuk ke tempat itu kita perlu 8 solari. Oke, jadi aku punya 7, sangat amat nanggung. Nanggung banget, kita punya 7, dia butuhnya 8. Jadi aku pengen pakai kartu opulence ini yang bisa nganterin kita ke wealth. Ini sebenarnya kita bisa pakai juga untuk fase refill, karena di sini untuk di fase refill ini kalau misalnya kita nggak pakai kartu opulence ini, kita bisa bayar 6 solari untuk tuker jadi 1 poin. Oke, tapi untuk sekarang ini kayaknya lebih berguna kalau kita pergi ke tempat itu. Untuk pergi ke wealth kita dapat 2 solari. Terus kita jangan lupa naik di sini, dan kalau kita mainkan kartu artinya kita bakal mengaktifkan efek yang ada di lokasi abu-abu ini. Dia bakal ngasih kita 3 solari lagi. Kita ambil yang 5, kembali 2. Berarti udah selesai. Itu aja untuk di giliran kita. Sekarang adalah si merah. Merah bakal ke steel suits. Oke. Di sini dia naik 1. Nah, kalau dia naik 1 artinya dia dapat 1 poin, guys. Mengkhawatirkan nih. Terus dia bakal ngedeploy 1 kayak ini. Dia harusnya bisa 2, tapi karena dia punya 1 doang, jadi dia keluarin yang dia punya. Oke, merah udah, sekarang kuning. Kuning ke Hall of Oratory. Dia bakal ngerekrut 1. Ini si kuning ngerekrut terus, tapi nggak pernah dipakai nih. Oke. Sekarang berarti giliran kita lagi. Nah, di sini kita pengen untuk pergi ke sini, kayak yang udah aku bilang tadi. Aku pengen pakai kartu yang signet ring. Dia ada simbol yang hijaunya ini. Kita bisa ke situ. Terus kita bayar 8 solari ya. Kita punya di sini ada 10. Berarti kita kembali 2. Terus kita unlock 1 pion. Oke. Jadi terus kemudian di sini efeknya adalah kita mengaktifkan efek signet ring kita, yaitu bisa ambil 1 kartu lagi. Tapi kebetulan di sini kartu kita udah habis, kita berarti acak lagi. Oke. Berarti sekarang ini udah selesai. Sekarang ke merah. Nah, merah ini pengen ke salah satu tempat dari ketiga ini. Dia bakal ke salah satu tempat itu. Cara memilihnya adalah dia bakal cari yang punya tumpukan spice paling banyak. Tapi karena di sini ini ada 2 tumpukan, di sini juga ada 2 tumpuk. Artinya kita pilih 1 yang kalau dijumlah itu paling banyak.
Jadi dia berarti 2 tambah 2, di sini 1 tambah 2. Berarti dia pengen pergi ke tempat ini. Set, berarti dia dapatnya 2 tambah 2. Dia dapat 4 ya. Berarti kita 5 kembali 1. Oke, plus dia pengen mengirimkan 2 pasukan dari lingkaran, tapi karena dia nggak ada, jadi kita skip bagian itu. Terus sekarang giliran yang kuning, dia ke Arakin. Nah, pertama karena dia pergi ke Arakin yang dikuasai oleh merah, jadi pemain merah dapat 1 Solari dari supply. Dia di situ ada gambar 1 Solari ya. Jadi kita kasih dia 1 Solari. Terus setelah itu efeknya adalah dia bakal ngerekrut 1 dan dia langsung kirimkan ke sini, ke tengah, terus dia kirim 2. Terus yang terakhir efeknya adalah kita mengaktifkan efek cincinnya, yaitu dapat 1 Solari. 1 spice. Oke, terus kita punya 1 giliran terakhir. Karena kita dapat 1 pion, aku pengen kita pakai Oke, kita pengen pakai kartu ini, Guild Administrator, untuk pergi ke Vault Space. Ya, karena ada tanda yang merah kayak angka 8 itu. Karena aku sukanya kalau misalnya kita punya kartu yang bisa nganterin kita ke salah satu tempat ini, itu aku berusaha banget buat ke tempat itu guys. Karena ya itu tadi, kalau teman-teman lihat kan di sini, at least kalau kita ke tempat ini tuh kita bisa dapat 4 poin dari tempat-tempat ini. Jadi strategiku pribadi ya, aku nggak tahu apakah ini strategi yang bagus atau enggak, tapi selama aku punya kartu yang bisa nganterin kita ke salah satu tempat ini, pasti aku selalu pakai guys. Jadi kita ke tempat Vault Space ini, kita dapat 1 kartu Vault Space itu sendiri. Jadi kita ambil 1 kartu Vault Space ini, kita langsung taruh di bagian discard. Jadi untuk kartu Vault Space ini adalah istimewanya dia bisa nganterin kita kemana aja, karena di sini simbolnya ini lengkap guys. Dan jangan lupa kita naik di sini. Terus untuk efeknya kita bisa trash 1 kartu ya, jadi kita bisa delete, benar-benar kita buang kartunya. Nah, kita bisa delete ini dari kartu yang ada di tangan kita maupun yang ada di discard, karena kartu discard kita cuma ini doang. Maka dari itu aku pengen kita buang salah satu dari kartu kita ini yang ada di tangan. Aku pengen buang yang ini aja, Dune the Desert Planet. Kita benar-benar buang dari permainan. Jadi bukan kita discard, tapi kita trash ya, jadi kita buang dari permainan. Oke, jadi itu aja untuk giliran kita. Nah, sekarang balik lagi ke merah, karena merah udah nggak ada pion, jadi dia bakal hitung kekuatannya dia. Dia 1 kubus, berarti kekuatannya 2 ditambah 2, 1, 2. Terus yang kuning juga udah nggak ada pion, dia kekuatannya adalah 6 ditambah 4. Oke, berarti 10. Oke, terus sekarang giliran kita yang buka. Nah, di sini kita cuman punya 3 persuasion, yang dari tadi aku pengen kartu ini ya. Jadi kalau kita punya kartu ini, pertama kita dia bisa nganterin kita ke tempat-tempat ini. Terus tapi yang aku suka adalah dia kekuatan si refillnya ini. Kekuatannya adalah kalau kita refill kartu ini, kita dapat diskon untuk kartu The Spice Must Flow. Ini yang aku bilang tadi di awal permainan, yang paling mahal adalah 9, tapi kalau kita refill kartu ini, kita bisa dapat diskon 3. Jadi harganya dia cuman ada 6 doang, dan kita bisa beli itu dengan harga 6
terus kita otomatis langsung dapat 1 poin. Oke, jadi aku pengen beli itu, kita langsung isi ulang. Terus ini udah kita pakai, terus berarti udah semua. Kita langsung taruh aja dia di sini. Nah, berarti sekarang player turn sudah selesai, kita ke combat. Pemenangnya adalah si kuning. Berarti kuning dapat 1 poin plus 1 air. Dan yang merah dapat 1 air. Dan merah. Dan 1 spice. Nah, di sini si merah udah dapat 6 spice. Artinya kalau dia udah punya 7, dia bakal tuker itu jadi 1 poin. Nah, di sini kebetulan kita masih 0. Tapi nggak perlu khawatir, ini masih di awal permainan, masih banyak kemungkinan. Kita lanjut ke fase belum, combatnya belum selesai karena kita udah bagi semua hadiahnya. Kita buang semua pasukannya, kita reset. Dan fase combatnya udah selesai. Fase makers kita tambah 1 spice di sini dan 1 spice di sini. Nah, di sini lumayan gacor nih karena di sini kita bisa dapat 4 spice tanpa harus bayar air. Karena di sini kita harus bayar 1 air, di sini bayar 2 air. Terus makersnya udah, sekarang kita recall. Pertama belum endgame, terus kita kembalikan pion-pion kita. Kuning, merah, hijau. Nah, kita sekarang udah punya 3 pion guys, mulai dari sekarang ya. Terus pemain pertamanya pindah lagi ke merah. Nah, sekarang kita masuk lagi ke ronde selanjutnya, round start. Nah, di sini kita buka 1. Oke. Untuk di sini kita bisa naik 1 tingkat di sini plus dapat 2 kartu intrik. Nah, sekali lagi kartu intrik ini jangan disepelekan karena bisa jadi kita dapat kartu-kartu yang sangat berguna buat kita ya. Tapi sekarang kita, karena pionnya ini udah kebuka, kita kasih ke mereka secara otomatis. Oke, nah sekarang kita ambil lagi 5 kartu. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ini kartu kita di ronde ini. Berarti sekarang pemain pertamanya adalah merah. Kita lihat dia mau kemana. Harvest Spice. Nah, dia langsung ke tempat ini karena dia tumpukannya paling banyak. Ada 3. Di sini cuma ada 1. Jadi dia bakal dapat 1 tambah 3. Dia dapat 4 spice. Kembali 1. Nah, dia udah punya 10. Artinya dia bakal bayarin kartu-kartu spice ini 10, berarti kembali 3. Dia bayar 7 spice untuk dia tukar jadi 1 poin. Oke, jadi kita benar-benar ketinggalan. Oke, jadi udah dapat semua spice-nya. Sekarang dia pengen, karena di situ ada tanda X-nya dan di instruksinya juga ditulis, dia pengen ngirim pasukan ke medan pertempuran, tapi karena dia nggak punya, jadi dia langsung skip step itu. Kita ambil kartu lagi untuk yang kuning. Yang kuning dia pengen sama ke tempat Harvest Spice, jadi dia pengen kesini ya, karena dia satu-satunya tempat yang ada spice-nya. Jadi dia ke tempat itu buat dapat 3 tambah 1, 4 spice. 5 kembali 1. Terus dia juga karena dia punya banyak banget, dia mau kirim 2 kayak gini. Oke, nah sekarang giliran kita nih. Kayaknya aku pengen menang deh di combat ini. Tapi pertama coba kita beli pasukan dulu. Caranya dengan kita mainkan kartu dagger. Dia ada lambang hijaunya, logo hijau. Kita pengen ke sini, rally troops, tapi kita harus bayar 4 solari.
4 Solari buat kita beli 4 pasukan. Aduh. 4 pasukan ini. Nah, tapi kalau teman-teman perhatikan di sini nggak ada tanda X-nya. Jadi kita nggak bisa kerahkan dia ke medan pertempuran ya. Kita cuman pindahin dari supply ke lingkaran. Oke, jadi itu udah selesai. Sekarang gilirannya si merah. Dia mau ke Hardy Warriors. Wow. Oh no. Dia rekrut 2. Dia bisa langsung taruh di tengah. Terus dia juga bisa kirim 2 dari lingkaran. Tapi karena dia nggak punya, jadi dia skip. Terus ke kuning. Oke, belum. Nah, di sini adalah salah satu juga keunggulan dari kalau kita pakai aplikasi versus kalau kita pakai kartu yang dikasih di boxnya, karena kita bisa juga ngehapus kartu-kartu guys. Jadi si aplikasinya ini bakal menghapus kartu yang ditunjukin di layarnya situ ya. Jadi untuk sekarang kita hapus kartu yang di awal dan yang terakhir. Gitu. Nah, tapi itu bukan termasuk di giliran si pemain tersebut. Jadi kita harus draw 1 kartu lagi. Pemain kuning ke selective breeding. Naik 1 poin. Oke, jadi kita pengen mau nggak mau kita amanin dulu. Kita mainkan kartu diplomacy untuk pergi ke steel suits. Oke, supaya kita bisa naik 1 di sini. Dapat 1 poin pertama kita. Terus kita dapat 1 air. Plus karena di sini ada X-nya, berarti kita bisa kirim maksimal 2 pasukan. Oke. Terus sekarang ke pemain merah lagi. Dia ke wealth. Wow. Oke. Sekarang yang kuning. Karthag. Dia ngerekrut 1. Langsung dikirim, sama dia ngirim 1 lagi. Oke. Sekarang giliran kita terakhir. Oke, kita mainkan Dune the Desert Planet untuk kita pergi ke tempat ini. Tapi kita juga harus bayar 1 air. Kita dapat 2 spice. Plus kita bisa kerahkan maksimal 2 pasukan karena di situ ada tanda X-nya. Oke, jadi itu kita selesai. Terus berarti sekarang adalah giliran si merah. Dia udah nggak punya pasukan, berarti dia hitung kekuatannya. Dia punya 2 kubus, berarti 4 ditambah 2. Terus kuning dia punya 5, berarti 10 ditambah 3. Terus kita ini sisanya kita ada 2 persuasion doang yang kita punya kayaknya, tapi nggak apa-apa, kita ambil aja yang ini, harga 2. Terus untuk combatnya kita punya 4 kubus, berarti 8 ditambah 1 dari kartu ini, berarti 9. Berarti selesai. Terus kita taruh kartunya di sini. Berarti untuk player terusnya udah selesai. Sekarang kita masuk ke fase combat. Yang menang adalah kuning. Di sini berarti dia bakal naik 1 tingkat di tempat yang paling rendah. Nah, sekali lagi, yang paling rendah di sini ada 2. Di sini sama di sini, berarti kita bisa pilih. Tapi kita pakai dadu lagi aja. Oke, di sini kita tentukan kalau ganjil, di sini kalau genap. Oke. Ganjil, berarti dia naik 1 di sini. Sama dia dapat 2
intrik. 2 intrik. Nah, di sini berarti dia udah punya 3 kartu intrik, guys. 3 kartu intrik ini bakal dia buang untuk dia tuker jadi 1 poin. Oke, terus kita juara 2-nya. Kita dapat 1 kartu intrik, semoga bagus. Nah, asik. Ini kartu endgame. Jadi kalau misalnya kita udah berada di endgame, kita baru bisa pakai kartu ini. Kalau kita lihat di sini, kalau misalnya kita punya 2 kartu The Spice Must Flow ini, kita bakal dapat 1 poin bonus. Sama kalau misalnya kita punya kartu The Spice Must Flow ini lebih banyak dari pemain lain, kita bakal dapat 1 poin tambahan lagi. Nah, kalau di peraturan yang solo itu, maksudnya kan ini peraturannya kalau misalnya kita punya lebih banyak daripada pemain lain. Nah, peraturannya kalau misalnya kita main solo, pura-puranya mereka punya 2 kartu The Spice Must Flow. Jadi kita harus bisa melampaui 2 itu buat dapet yang bonus 1 lagi, bonus poin 1 lagi. Jadi kalau kita punya kartu ini bisa jadi kayak semacam panduan ya, kita kayak punya misi gitu. Kita mau ngapain, berarti kita harus ngumpulin paling nggak 2. Kalau bisa 3 lebih bagus lagi, karena kita bakal dapat 1 poin lagi. Oke, berarti combatnya udah selesai, karena untuk juara ketiga, si merahnya ini dia nggak dapat apa-apa ya. Oke, jadi kita kembalikan semua pasukan-pasukannya. Kita reset ini. Terus kita masuk ke fase makers lagi. Nah, kebetulan di sini semuanya udah dikunjungi sama semua pion gitu kan. Jadi mereka nggak ada yang ketambahan spice. Jadi langsung kita ke fase terakhir, yaitu recall. Belum endgame pastinya. Terus kita langsung pulangin semua pion-pionnya. Terus pemain pertamanya ganti ke pemain kuning. Oke, sekarang kita buka lagi untuk konfliknya. Kita memperebutkan cuman ini ya, kayak solari-solari gitu. Oke, sekarang kita berarti ambil 5 kartu. Kartu aku udah habis semuanya. Kita acak lagi untuk deck kartu kita yang baru. Kita acak sebentar sampai rata. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ini kartu-kartu kita. Sekarang berarti pemain pertamanya adalah kuning. Kuning jalan terlebih dahulu. Rally Troops. Oke. Berarti kuning dapat 4 kubus. Ini untuk yang kuning ini ada satu yang agak warnanya anomali sendiri, karena itu aku beli sendiri, guys. Jadi ada 1 keping yang hilang. Jadi aku komplitin tapi pakai beli sendiri. Oke, berarti sekarang giliran kita. Di sini kita mau ngapain? Oke, kayaknya kalau gitu aku mau pertama kembali dulu kartu yang paling atas kita. Oke. Terus untuk pertamanya aku pengen main kartu Guild Administrator untuk pergi ke tempat Vault Space ini. Berarti aku dapat 1 kartu Vault Space, kita taruh di tempat discard. Terus jangan lupa kita naik 1 tingkat di situ, artinya 1 poin. Terus berarti udah selesai. Oh, sama satu lagi, aku berarti di sini bisa mengaktifkan yang bagian abu-abu. Dia efeknya adalah kita bisa nge-trash 1 kartu, baik dari tangan maupun dari discard. Jadi mau nge-trash kartu yang reconnaissance ini, kita buang. Dan berarti giliran kita udah selesai. Sekarang ke pemain merah. Highliner. Oke, dia gitu.
Terus kita rekrut 3 dan langsung dia kirim ke tengah. Setelah itu dia mau ngirim lagi dari lingkaran, tapi karena dari lingkarannya udah nggak ada, berarti kita skip untuk step yang terakhir. Terus sekarang berarti giliran si kuning, dia mau ke vault space. Nah, kita udah ngeblok duluan. Jadi sekarang berarti karena vault space-nya udah kita blok, berarti dia draw 1 card lagi. Oke, berarti sekarang kita buang 2 kartu yang ini, kita isi ulang dulu, baru kita sekarang adalah reshuffle and draw, berarti kartunya udah habis, dia bakal nge-reshuffle. Oke, dia mau ke conspire. Sini dia dapat naik 1 poin, terus dia nge-recruit 2 balok. Oke, kuning udah. Sekarang kita mau main kartu ini, opulence, buat pergi ke wealth. Oke, kita dapat 2 solari dari wealth itu. Terus jangan lupa kita naik 1 level, naik 1 poin. Terus di sini efeknya adalah kita dapat 3 solari. Oke, kita ambil 5, kembali 2. Oke, udah. Oke, berarti pemain merah sekarang mau ke highliner lagi. Udah nggak bisa. Berarti draw lagi. Oke, sekarang kita buang untuk kartu yang ketiga sama kelima. Isi ulang dulu. Terus draw lagi. Oke, rally troops juga udah keisi. Draw lagi steel suits. Oke, kesini. Waduh. Oke. Jadi untuk pemain merahnya dia naik 1 di sini. Nah, terus pemain merah dapat token ini, guys. Nah, artinya dia udah beraliansi dengan si Fremen. Oke, jadi kalau dia dapat si token ini, kalau teman-teman di sini ada lambang poinnya juga, kuning matahari. Nah, artinya dia dapat 1 poin. Tapi untuk peraturannya di permainan solo, untuk pemain bot ini dia nggak dapat bonus yang ada tertera di situ ya. Tapi nanti kita kalau misalnya berhasil ke tempat itu, kita bakal dapat bonus 1 air di situ. Dan juga peraturannya untuk token aliansi ini bisa direbut, guys. Jadi kalau misalnya ya ada 1 pemain yang melampaui pemain yang sebelumnya, nah itu nanti bakal direbut sama pemain yang berhasil melampaui itu. Direbut artinya apa? Poinnya juga berpindah tangan. Oke, jadi poinnya dia berkurang, kita bertambah gitu. Kalau kita berhasil melampaui mereka di track ini. Terus mereka bakal kirim 2 pasukan dari lingkaran, tapi mereka nggak punya. Jadi udah selesai. Sekarang kuning. Kuning ke card tag. Dia rekrut 1 dan langsung dikirim. Terus kirim 2. Oke, terus sekarang giliran kita. Yang kita mau oke, nggak apa-apa. Kayaknya kita habis ini bakal libur juga dari ikut di sini. Tapi kayaknya ini penting buat selanjutnya. Jadi aku mau pakai signature ini untuk pergi ke High Council. Nah, di High Council ini jadi pertama pastinya kita bayar dulu 5 solari di situ. Terus kita bisa letakkan 1 token warna kita ini di sini. Artinya apa? Artinya setelah ini kita bakal selalu dapat 2 persuasion ketika di fase reveal. Untuk kita ke tempat sini itu hanya boleh sekali aja dalam 1 permainan penuh, cuman boleh sekali aja datang ke sini buat meletakkan 1 token kita di situ, dan akan selalu dapat setelah itu selalu kita dapat 2 persuasion pada saat fase reveal.
gitu. Jadi kan karena kita udah punya kartu Intrik yang ini, yang kayaknya menginsentif kita, mendorong kita buat beli kartu The Spice Must Flow ini, jadi kayaknya kita perlu banyak persuasion untuk setiap kali fase refill untuk bisa beli kartu yang harganya 9 ini guys. Oke, jadi itu, tapi sekali lagi sekarang kita boleh mengaktifkan kekuatan cincin kita, yaitu kita ambil satu kartu. Oke, selesai. Terus sekarang terakhir berarti si merah. Dia mau ke Hall of Oratory. Dia rekrut satu aja. Oke, udah. Berarti sekarang giliran kuning. Kuning udah habis pionnya. Berarti sekarang hitung kekuatannya. Dia 6 ditambah 1 aja. Terus sekarang kita refill. Di sini aku cuma punya 4 persuasion sama ditambah ini 2. Jadi mulai dari sekarang kita punya tambahan 2 persuasion ketika di refill ini. Jadi 4 tambah 2 adalah 6. Jadi kita bisa beli up to atau sampai dengan 6. Kayaknya aku mau beli yang Reverend Mother aja. Yang harganya 6 ini kita beli. Kita isi ulang langsung. Oke. Berarti untuk sekarang kita nggak berpartisipasi di combat ya. Jadi kita nggak usah tambah-tambah. Nggak usah ada yang kita tambah-tambah. Berarti kita udah untuk refillnya. Sekarang merah. Mereka ada di 6. Ditambah 1 juga. Oke, jadi mereka seri. Berarti sekarang untuk player turns-nya udah selesai. Sekarang masuk ke combat. Di combat ini mereka seri, artinya mereka berdua dapat. Nah, kalau seri itu mereka dapat untuk hadiah yang juara 2. Jadi dia dapat 4, kembali 1, sama dia dapat 4. Oke, jadi belum ada yang dapat 7 Solari, jadi masih aman. Combatnya udah selesai. Sekarang kita kembalikan ke rumahnya masing-masing. Ini di reset. Combatnya udah selesai. Sekarang fase makers. Di sini kosong semua, berarti semuanya tambah 1 spice. Oke, terus semuanya sekarang pulang. First playernya sekarang ke kita guys. Oke, sekarang udah selesai. Balik lagi ke round start. Kita buka hadiahnya apa. Oke, wah ini lumayan nih. Oke, sekarang kita ambil 5 kartu. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kayaknya aku kali ini bertekad pengen menang di combat dah. Tapi gimana caranya kita bisa menang combat? Oke, jadi kita mau pergi ke sini pakai kartu Guild Bankers ini. Kita pergi ke Helliner. Nah, di sini kita bisa pertama kali jangan lupa kita bayar dulu spice-nya. 6 spice. Ini bener-bener lumayan mahal ya guys. 6 spice itu terbilangnya cukup mahal sih. Jadi kita tersisa tinggal 2 spice aja di tabungan kita. Tapi sekarang berarti akhirnya kita bisa naik 1 langkah di sini. Terus kita bisa nih kita bisa dapat 5 kubus ya kan? 5 kubus. Tapi kalau teman-teman udah tahu dari tadi, kalau kubus yang kita dapat dari bonusnya sebuah tempat itu bisa langsung kita taruh semuanya ke tengah.
Jadi kayak misalnya ini, terus ini, dan juga ini pastinya selama dia space-nya itu ada lambang X-nya, itu kubus yang kita dapat dari tempat-tempat itu bisa langsung kita kerahkan ke tengah medan pertempuran, plus juga dari simbol X-nya itu kita bisa kirim lagi tambahan 2 kubus dari lingkaran. Tapi karena lingkaran kita kosong, jadi kita hanya bisa kirim yang kita dapat dari situ aja. Plus juga kita dapat 2 air. Oke, jadi lumayan worth it kita pergi ke sana. Terus berarti selesai. Di sini udah nggak ada bonusnya juga. Kita nggak dapat apa-apa dari kartu ini. Selesai. Terus sekarang berarti kita draw lagi. Untuk si merahnya ke secrets. Oke, dia naik aja 1. Terus kuning. Dia mau harvest yang jadi di sini cuma ada 1 doang. Jadi dia pengen perginya ke yang kalau ditambah itu paling besar. Jadi dia ke sini 3 tambah 1 kan paling besar ya, 4. Jadi dia dapat 4. Berarti dia udah dapat 9. Kalau 9 berarti dia langsung bayar 7 untuk naik 1 poin. Oke, dia udah harvest, berarti sekarang dia kirim 2 pasukan. Oke, sekarang giliran kita lagi. Aku pengen banget ngamanin ini guys. Aku punya kartu diplomasi, tapi aku masih bimbang antara aku mau pergi ke sini atau ke sini deng, karena kita udah punya 1 air ya. Tapi kayaknya airnya mau aku simpen dulu untuk ronde selanjutnya. Jadi kayaknya untuk di sini aku udah cukup kali ya, cuma 5 doang. Tapi aku bener-bener bermisi buat menangin ini guys, menangin combat kali ini. Jadi gimana nih kira-kira? Nggak apa-apa, kita jangan ambil resiko dulu. Untuk sekarang kita amanin dulu ya. Paling enggak kita amanin dulu. Kita ke Hardy Warriors, kita naik 1. Kita harus bayar 1 air. Tapi kita dapat 2 pasukan yang bisa langsung kita kirim ke medan pertempuran karena di sini ada tanda X-nya. Oke, jadi kita udah punya 7 di situ. Aku nggak tahu apakah nanti bakal overkill atau enggak ya. Tapi kita cari amannya aja. Nggak apa, oke. Kita udah selesai. Terus sekarang berarti merah. Oke, merah rally troops. Dia rekrut 4. Nah, kalau rekrut itu artinya cuma dari supply ke lingkaran 4 ya. Oke, karena di sini nggak ada tanda silangnya. Oke, kuning. Oh, sebelumnya kita hapus dulu kartu yang 1 sama yang kedua. Apa tuh? Wow, oke. Jadi ini kartunya harganya 8, tapi ketika kita beli itu langsung dapat yang ada di sebelah kanan ini guys. Jadi ada beberapa kartu, kayak misalnya kartu The Spice Must Flow, terus kartu yang ini, terus kartu yang Chani ini. Nah, di bawah harganya ini kan ada simbol-simbol tuh. Nah, itu artinya ketika kita beli, kita langsung dapetin bonus yang ada di situ. Jadi kayak cuman bonus sekali aja ketika kita beli doang. Selanjutnya udah nggak ada efeknya lagi gitu. Jadi ini lumayan gacor banget nih. Harganya 8, tapi kita bisa naik 1 di semua track faction ini. Amazing. Oke, jadi cukup tahu aja. Terus berarti sekarang si kuningnya belum jalan ya. Kita draw lagi, dia mau ke Hall of Oratory. Oke, kayaknya kita overkill di sini. Kita 7 lawan 2. Tapi dia masih punya 1 putaran lagi, jadi kita nggak tahu ya. Oke deh, kalau gitu berarti sekarang terakhir kita cuman bisa ke tempat yang hijau-hijau ini.
Sedangkan untuk tempat yang hijau-hijau ini udah keisi semua. Yang kesini kita nggak bisa ke sana karena dia harus bayar 5 spice. Yang kesini juga kita udah nggak bisa kan, karena ini juga cuma sekali doang per game, kita udah nggak bisa unlock pion lagi. Ya udah keisi, pastinya ini udah keisi. Ini juga sama, cuman satu kali aja per game kita udah punya satu kursi di situ. Jadi kalau kita udah nggak bisa main apa-apa, kita langsung refill. Jadi gitu, jadi boleh. Kalau refill, jadi pilihannya ketika ada di giliran kita, itu kita bisa kirim pion atau kita bisa langsung refill. Tapi kalau refill itu berarti artinya giliran kita udah selesai, nanti ketika giliran kita lagi, kita dilewatin gitu ya, kita di skip. Jadi bener-bener dari awal ketika kita main, walaupun kita masih punya 3 pion, itu kita boleh langsung refill, terserah. Itu boleh, tapi konsekuensinya adalah ketika kita udah refill, itu kita udah nggak bisa jalan lagi. Jadi di ronde itu kita udah bener-bener putaran terakhir. Jadi kita bakal kayak di skip gitu. Jadi itu kayaknya sayang sekali aku nggak bisa jalan lagi karena untuk space yang hijau ini udah nggak ada lagi. Jadi kita refill aja. Oke, kita punya 4 persuasion ya, kita 2 tambah 2 di sana, berarti ada 4 persuasion. Waduh, di sini mahal-mahal semua nih, jujur. Oke. Sekarang aku kayaknya nggak mau beli kartu apapun. Jadi ini kita buang dulu. Nah ini sisanya adalah kita punya dua pedang, artinya kita di sini ada 7, 14 ditambah 2. Kekuatan kita 16, jadi jangan sampai kita kalah ya, karena 16 itu lumayan gede guys. Oke, kita taruh di situ. Berarti sekarang kita udah selesai. Terus sekarang gilirannya si merah. Merah dia mau conspire. Terus sama rekrut 2 kubus. Oke. Terus kuning dia mau harvest lagi. Oke. Berarti dia di sini karena jumlahnya paling banyak ya, 2 tambah 1 3. Dia tambah 3, kita kasih dia 5, kembali 2. Terus dia deploy 2. Oke. Jadi itu udah pion terakhirnya si kuning. Jadi kita udah agak sedikit tenang kalau dia nggak bakal melampaui kekuatan kita ya. Oke, udah terakhir, berarti kita udah selesai. Kita di skip ya, karena kita udah refill tadi. Terus berarti sekarang merah, kita hitung kekuatannya, tapi dia nggak ngeluarin sama sekali. Kuning, kekuatannya ada 8 ditambah, ya ini kalau nggak salah, maksimal yang ada di kartu ini tuh 6 pedang guys. Jadi di sini ada 8, kalau 8 tambah 6, bisa jadi dia seri sama kita. Tapi semoga enggak ya. Oke, dia tambah 2, 1, 2. Oke, berarti itu. Sekarang kita masuk ke fase combat. Nah, combatnya berarti kita yang menang. Oke, kita menang, kita bisa pilih 2. Kita mau naik mana nih? Kita pilih 2, terus naiknya nanti 1 tingkat. Aku mau naik di sini buat tambah 1 poin. Sama aku mau naik di sini buat ambil aliansinya, aliansi sama Spacing Guild. Kita ambil aliansinya dulu, kita amanin, tambah 1 poin, plus bonusnya adalah 3 Solari. Oke, udah. Terus selanjutnya untuk yang juara 2-nya adalah si kuning. Kuning dapat 1 air sama sama 2 Solari. Berarti sekarang dia punya 6 Solari, sama ini dia punya 3 air, artinya dia bayarkan langsung buat nambah 1 poin. Selesai, tapi giliranku belum selesai karena ini masih di fase combat. Jadi aku mau memainkan kartu intrik kita yang ini, To the Victor. Jadi kartu ini kita bisa mainkan di fase combat. Di sini tulisannya combat, jadi hanya bisa dimainkan di fase combat. Ditulis di sini bahwa ketika kita menang konflik, kita dapat 3 spice. Oke, jadi
Tadi kan barusan kita menang konflik, jadi kita dapat 3 spice ya. Oke, kita ambil yang 5, kembali 2. Oke, kalau gitu sekarang kita pulangin semua kubus-kubusnya, terus kita reset ininya jadi 0. Udah, selanjutnya kita fase makers yang dapat spice cuman yang ini doang. Kita kembalikan pionnya merah, kuning, dan satunya lagi mana? Oh iya, di sini kita tadi nggak pakai ya, kita nggak pakai 1. Oke, pemain pertama pindah ke pemain yang merah, dan sekarang kita bisa masuk lagi ke ronde selanjutnya dengan ngebuka kartu konflik. Oke, hadiahnya juara pertama adalah kita naik 2 di salah satu faksi. Jadi kita pilih satu faksi, terus nanti kita naiknya 2 level, langsung naik 2 gitu, plus 1 kartu intrik. Sebenarnya ini nggak, sama sekali nggak buruk sih. Dan kita, kalau udah teman-teman notice tadi, kita udah masuk ke konflik yang Romawi 3, artinya hadiah-hadiah yang ada di sini lebih gacor daripada fase-fase atau Romawi-Romawi sebelumnya. Oke, terus kita ambil 5 kartu, 2, kita acak dulu. Kayaknya untuk sekarang aku pengen kita fokus ke beli kartu The Spice Must Flow ini deh. Cuman nggak tahu nanti apakah kita berhasil atau enggak. Kita lihat nanti. 2, 3, 4, 5. Oke, kita punya Vault Space. Oke, tapi kita lihat dulu merah mau kemana. Draw. Arakin. Oke, dia ke Arakin. Berarti dia ke tempatnya dia sendiri. Dia tetap dapat 1 Solari. Karena dia itu daerah kekuasaan dia sendiri. Tapi dia tetap dapat sesuatu dari daerah kekuasaannya sendiri. Terus dia bakal ngerekrut 1 kubus, terus langsung ditaruh di tengah, tambah 2 lagi. Terus dia bakal ngeaktifin kekuatan cincinnya, yaitu ngerekrut 1 atau 2 ketika punya paling nggak 1 aliansi. Jadi dia udah punya 1 aliansi dengan Fremen, artinya dia dapatnya ngerekrutnya 2 kubus. Oke. Agak minder nih aku sama mereka. Aku nggak punya pasukan sama sekali, mereka punya banyak banget. Tapi oke. Yang penting aku udah bisa agak sedikit mengejar mereka. Dan sekarang kita udah punya goal tersendiri, yaitu kita pengen dapat poin dari sini. Sekarang yang kuning. Kuning ke Kartak. Rekrut 1, langsung ditaruh, terus kirim 2. Oke, sekarang giliran kita. Aku mau ngelihat kartuku yang paling atas sebagai Paul Atreides. Oke, kayaknya aku udah punya rencana, tapi semoga nggak diganggu sama pemain lain. Jadi kita pastikan dulu kita pergi ke Steel Suits pakai kartu Vault Space yang bisa nganterin kita kemana aja. Jadi kita ke Steel Suits ini, terus kita naik 1. Bonusnya adalah 1 air. Plus kita dapat 1 air juga dari Steel Suits-nya itu sendiri. Tapi sayangnya kita nggak punya pasukan yang bisa kita kirim ya, karena di sini ada tanda silangnya, tapi kita nggak dapat itu. Oke, nggak apa-apa. Tapi di sini kita bisa ambil 1 kartu. Oke, kita dapat kartu ini. Terus tapi di sini tertulis trash this card, artinya kita buang kartunya. Oke, berarti itu aja giliran kita. Setelah itu sekarang adalah gilirannya si merah. Oke, merah.
merah mau ke tempat steal shoot kita, tapi kita udah duluan, jadi kita draw lagi. Dia ke arah kin, udah ditempatin juga. Draw lagi, card tag ditempatin juga, berarti dia ke selective breeding. Oke, dia cuma naik 1, dapat 1 poin. Oke, terus kuning ke selective breeding, udah ditempatin juga. Draw lagi, dia mau harvest, berarti dia ke tempat sini ya, karena dia di sini tumpukannya yang paling banyak. Dia dapat 3. Dia dapat 3, berarti dia udah 8. Dia buang 7 buat naik 1 poin. Oke, kita tertinggal lagi, tapi semoga kita gak apa-apa. Oh, sekarang berarti giliran kita. Oke, nah kalau gitu berarti sekarang kita mau ke ini, kita pakai Dune the Desert Planet. Kita pakai itu untuk ke tempat yang ada segitiga kuningnya, yaitu ke Secure Contract. Jadi kita ambil 3 Solari, kembali 2. Berarti sekarang gilirannya si merah lagi. Dia mau ke Wealth. Oh my god. Dia naik 1. Dia dapat, guys. No. Oke. Oke. Tenang. Tenang, berarti sekarang gilirannya si kuning. Hardy Warriors. Oke, dia baru pertama kali naik di sini. Dan kalau misalnya kita mau naik lagi di sini, kita bisa ngerebut, guys. Ngerebut aliansinya dia. Kalau kita bisa naik 1 lebih tinggi daripada mereka. Oke, jadi itu kayaknya salah satu goalku, mau ngerebut aliansinya dia. Tapi kita lihat nanti. Dia naik 1, terus dia rekrut 2, dia taruh di tengah, terus dia taruh lagi 2. Oke. Kuning udah, sekarang kita terakhir mau ke pakai kartu Signet Ring buat pergi ke Research Station. Jadi di situ kita bisa harus bayar 2 air. Terus kita ambil 3 kartu. 1, 2, 3. Nice. Plus kartu kita, kartu signet ring kita, cincin kita ngasih kita 1 kartu juga. Oke, nice. Kartu kita banyak banget dan teman-teman udah nebak kali ya aku mau beli buat apa. Oke, berarti itu udah di giliranku selesai. Sekarang merah. Merah berarti dia udah kehabisan pion. Dia kekuatannya 6 ditambah 1. Terus kuning dia ada 8, 9, 10 4, 7 ya. 7 berarti 14 ditambah 1 juga. Oke. Nah, sekarang kita nggak combat sama sekali. Berarti sekarang kita langsung refill. Berarti yang combat ini nggak kita pakai karena kita nggak ngeluarin pasukan di sini. Nah, oke. Pertama kita selesainya ini dulu. Kita gini deh. Oke. Pertama aku mau selesaiin yang ini dulu. Jadi kita bisa bayar 6 Solari untuk kita tuker jadi 1 poin. Oke, aku tadi udah ngincer untuk kita pakai kartu ini. Jadi aku tadi ambil 3 Solari. Berarti kita bayar 6 Solari untuk tuker jadi 1 poin. Terus untuk persuasion sendiri ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, 8 guys. Jadi kita masih kurang untuk beli si
Spice Must Flow ini karena harganya 9, tapi kita punya kartu ini yang ngasih kita diskon 3 persuasion untuk beli The Spice Must Flow. Dia diskonnya adalah 3, berarti dia harganya 6 doang. Harganya 6 doang, kita ambil, kita beli, berarti 1 poin. Oke. Terus berarti tadi kan persuasion kita 8, kita ambil 6, berarti kita masih sisa 2 persuasion. Oke, nggak apa, kita ambil yang ini, Arrakis Lezong. Terus berarti ini udah kita pakai semuanya. Oke, jadi kita bisa menyamai mereka, tapi pastinya nanti si kuning juga bakal menang. Dia bakal dapat beberapa poin dari situ, tapi seenggaknya kita udah bisa ngejar mereka sedikit demi sedikit. Oke. Jadi itu tadi untuk fase reveal-nya kita. Sekarang langsung ke combat. Nah, combat di sini pastinya yang menang adalah kuning. Kuning dapat dia naik 2 tingkat di salah satu faksi ini. Nah, sekali lagi peraturannya adalah dia bakal naik di tempat yang dia paling rendah. Jadi ada di sini sama di sini. Kita tentukan mana yang mau dia naik. Sebenarnya di buku peraturannya itu kita dikasih kebebasan buat menentukan, tapi dari tadi kita udah pakai dadu ya. Jadi kita sekarang juga pakai dadu aja. Di sini ganjil, di sini genap. Oke. Ganjil, berarti dia naik 2 di sini. 1, 2. Dia naik 1 poin. Terus dia dapat 1 kartu intrik. Oke, terus yang merah dapat 1 kartu intrik plus 3 spice. Oke, jadi kita udah sedikit demi sedikit mendekati endgame. Oke, berarti combatnya udah selesai. Kita pulangin mereka semua. Oke, kuning udah bener-bener habis. Kita tinggal harus berurusan sama merah. Sorry, ini tadi harusnya kita discard dulu. Terus ini kita reset. Nah, terus endgame. Oh, belum. Sebelum endgame berarti makers dulu. Makersnya tambah 1 di sini dan 1 di sini. Oke, terus baru sekarang recall. Semuanya pulang. Terus pemain pertamanya pindah ke kuning. Oke, terus sekarang berarti kita langsung masuk ke ronde selanjutnya dengan buka 1 kartu konflik. Yap. 2 poin dan kendali atas Imperial Basin dan menguasai Imperial Basin. Oke, kita tentukan dari sini apakah kita bakal pengen menang itu atau enggak. 4. Jadi di game ini memang ada banyak cara buat kita bisa dapat poin. Kayak tadi udah aku sedikit-sedikit kasih lihat ke teman-teman. Ada yang lewat combat, ada yang juga lewat jalan lain. Kayak kita tadi beli kartu, kita pakai kekuatan-kekuatan yang ada di kartu, tadi kita bayar Solari untuk bisa dapat poin dan segala macam. Jadi ada banyak cara dan ada banyak jalan buat kita bisa dapat poin ya. Oh, nice. Oke, kita pengen ngerebut poinnya si merah. Karena kita punya 2 kartu ini yang bisa ngantar kita ke Fremen ini, guys. Oke. Let's see. Berarti sekarang pemain kuning. Kuning dia ke Harvest Spice. Ke sini karena jumlahnya paling besar. 3 tambah 1 berarti 4.
Kita ambilkan dia yang 5 aja. Terus dia, karena di sini dia mau ngirim 2 pasukan tapi nggak bisa. Terus berarti sekarang giliran kita. Nah, aku mau lihat dulu kartuku yang paling atas. Cuman dagger doang. Nah, kayak gini guys. Misalnya nih ya, kalau sekarang kan ini berarti aku punya berapa persuasion? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Artinya sekarang kalau misalnya aku refill sekarang, aku bisa langsung beli ini. Tapi setelah itu kita nggak bisa jalan, gitu kan. Jadi itu salah satu hal yang bisa kita pertimbangkan kalau mau cari strategi yang agak agak unik ya. Tapi kayaknya aku nggak mau unik itu buat sekarang. Kita pengen ngerebut dulu poin dari si merah. Kayaknya itu dulu yang aku lakukan. Cuman kalau kita kesini, kita bakal dapat bisa kirim 2 kubus. Tapi sebenarnya kita juga bisa kirim lagi karena kan di sini ada lambang X-nya. Aku mikir kita beli dulu ke sini, tapi kita nggak punya Solari. Kita bisa tuker Solari dengan pergi ke sini guys sebenarnya. Kita pergi ke sini, kita bisa tuker 2 Solari dengan 6 salah. 2 spice dengan 6 Solari atau 3 spice dengan 8 Solari dan seterusnya. Jadi ini tempat kayak nuker spice ke Solari gitu ya. Dan di sini kita punya 5 Solari sebenarnya, tapi aku takutnya kalau kita harus tuker dulu untuk ke Solari, terus nanti Solarinya kita beliin pasukan di sini pakai 4 Solari, terus baru kita ke tempat ini, itu takutnya nanti space-nya itu pada di embat duluan sama pemain lain. Jadi aku mikirnya kita langsung aja ke situ, cuman di sini kita cuman dapat 2 pasukan doang. Sementara di sini hadiahnya adalah 2 poin. Itu lumayan banget sih. Oke, berarti kita gitu aja. Kita pakai diplomasi dulu buat pergi ke Hardy Warriors. Nah, kita satu-satu ya guys, satu-satu. Pertama kita harus bayar dulu 1 air. Terus kita naik di sini. Nah, karena kita naik di sini, artinya kita udah melampaui si merah. Kalau kita melampaui si merah, artinya kita ngerebut token aliansinya ini jadi milik kita. Artinya karena di sini ada lambang poinnya, artinya pertama poin dia berkurang 1, tapi karena poinnya jadi ke tempat kita tambah 1 poin. Oke, jadi kayak dalam satu langkah itu bikin jarak kita jadi 2 poin ya. Terus berarti kita dapat 2 pasukan yang bisa langsung kita kerahkan ke medan pertempuran karena ada lambang X-nya di situ. Oke, udah selesai. Terus sekarang giliran merah. Kita lihat mau kemana dia. Oh, dia harus reshuffle dulu. Conspire. Oh no. Kita mau ke sana guys. Kita mau ke sana karena kita udah punya spice-nya juga kan, dia harganya 4. Kita punya 5 dan kita punya banyak kartu-kartu yang bisa nganterin kita ke sana. Karena dapetin kita 5 Solari, terus dapetin kita 2 pasukan, terus dapetin kita 1 kartu intrik, sama kita bisa naik 1 di situ. Tapi apa boleh buat, ternyata merahnya pengen kesana duluan. Oke. Dia berarti tambah 2 sama rekrut 2. Oke. Kita jadi harus memikir ulang lagi strategi kita untuk ronde ini, tapi kita jalanin dulu untuk yang pemain kuning. Oke, kuning ambil spice lagi. Wow, dia dapat 3. Berarti udah 7. Dia naik 1. Wow.
Hmm, hmm, hmm. Dia udah ada di ujung 10 nih. Jadi kalau bisa sih aku pengen menang banget di ronde ini. Tapi gimana caranya nih? Maksudnya menang combat ya guys. Kalau aku pergi ke sini, kita bisa ambil kartu, tapi kita ngasih dia satu Solari. Dia udah punya 6. Kalau dia punya 7, dia tambah 1 poin. Kalau kita datang ke sini, ngasih satu kartu intrik, not bad sih sebenarnya. Di sini kita dapat satu air. Kayaknya di sini kan butuhnya 6 Solari, 6 spice. Dan untuk dapat satu spice itu kita bisa pergi ke sini. Soalnya kartu kita yang ada logo lingkar apa namanya segitiga kuning itu cuman ini doang. Dan juga kartu yang ada yang bisa nganterin kita ke sini cuman ini doang. Tapi kalau misalnya kita pakai kartu ini kan kita bisa draw satu card. Sedangkan kalau kita nge-draw satu card itu kartu selanjutnya juga nggak bisa nganterin kita ke sini. Itulah guys, rumitnya kita pengen ngedapetin satu spice doang. Cuman satu loh padahal. Oke, kalau gitu kita putuskan aja langsung. Kita mau ke card tag. Oke, kita rekrut satu, tapi bisa langsung kita taruh di tengah. Plus kita dapat satu kartu intrik, semoga bagus. Nice. Nice. Jadi di sini tertulis kalau misalnya kita punya aliansi, jadi kita punya 2 aliansi ya. Jadi dia butuhnya hanya satu aja. Kalau kita punya seenggaknya satu aliansi, kita bisa bayar 2 spice untuk nambah kekuatan combat kita sebanyak 7 step atau 7 angka ya. 7 pedang. Gitu. Jadi ini lumayan berguna buat kita setelah ini. Jadi kita lihat dulu. Kita udah punya 3 di sini. Terus berarti ini udah selesai. Nah sekarang kita lihat pemain merah. Oh, mereka mau ke Kartek. Tapi udah kita blok dulu. Berarti dia mau ke Arakin. No. Kita juga mau ke sana tadi. Oke, berarti dia rekrut 1 ditambah 2, terus dia aktivasi cincinnya, berarti dia rekrut 2, terus plus dia tambah 1 spice, 1 solari, berarti dia udah punya 7 solari. Oke. Kuning. Kita lihat kuning, dia mau ke Vault Space. No. Takut banget nih. Dia bisa ambil poin kita setelah ini. Deg-degan banget nih. Oke, sekarang giliran kita yang mau ke... Tapi sebenarnya kita tuh dapat 7 tambahan kekuatan di sini. Kita nggak tahu sih merah ntar bakal kemana, tapi berarti kita cari amannya dulu. Kita pergi ke pakai Vault Space ke Siege Tabber. Jadi untuk Siege Tabber ini dia tuh ongkosnya, atau bukan ongkos sih, syaratnya adalah kita punya 2 influence di Fremen. Jadi kita udah punya lebih dari 2, artinya kita udah bisa ke situ. Oke, terus kita dapat 1 pasukan, kita taruh di situ, plus 1 air. Terus ini kita dapat 1 kartu, tapi untuk kartunya ini kita harus trash. Itu aja untuk kita kali ini. Terus sekarang terakhir pemain merah, semoga dia nggak kirim pasukan lagi. Oke. Kita buang dulu kartu-kartunya.
default space udah ditempatin. Selective breeding. Oke, dia kesini. Oke. Dia satu langkah lagi buat ngerebut si aliansinya itu. Oke. Berarti sekarang gilirannya si kuning, dia udah habis spionnya, berarti dia hitung kekuatannya, dia nggak berpartisipasi. Terus sekarang giliran kita. Oke, kita reveal di sini. Kita punya pertama persuasionnya kita 4 tambah 2, kita punya 6 persuasion. Sekarang sih kayaknya aku pengen ini aja sih, yang mudah ya. Jadi ini kalau kita beli ini dia juga sekali pakai. Jadi ketika kita udah pakai kartu ini, dia langsung dibuang di trash. Tapi dia dia bisa nganterin kita ke salah satu dari 4 faksi ini. Tapi kekuatannya adalah kita nggak cuma bisa naik 1 langkah, kita bisa naik 2 langkah guys. Oke, jadi itu semoga bisa berguna di detik-detik terakhir. Nggak tahu, tapi karena kan kita harus taruh di discard dulu, jadi nggak tahu kapan dia bakal balik ke tangan kita ya. Tapi nggak apa-apa, kita beli aja dulu. Terus kita dapat 2 spice. Terus kita hitung kekuatan kita 8. Terus aku mau bayar 2 spice. Oh bentar, nggak, kita lihat dulu si merah ini dia bakal tambah berapa, itu boleh. Jadi kita lihat dulu dia tambah berapa, terus kita baru pakai combat kita. Oke, jadi kita tambah dulu 1 kekuatan di situ dari kartu ini. Berarti reveal kita udah selesai ya kan, karena kan ini masih belum fase combat ya, masih di player turns. Jadi masih ada 1 lagi untuk si merahnya, belum kita taruh. Kekuatannya adalah 6 ditambah 2. Oke, so 2. Jadi kita masih belum harus pakai kartu ini. Nice. Oke, berarti sekarang masuk ke combat. Nah, kalau di combat ini baru kita pakai nih kekuatan kita, kalau mau gitu kan. Tapi karena kita memutuskan buat nggak pakai itu, jadi segini aja nilainya. Berarti kita memenangkan combat ini, yang artinya adalah oke, satu-satu dulu. Pertama kita naik 2 poin, 1, 2. Setelah itu kita taruh bendera kita di Imperial Basin di sini. Oke. Nah, kayaknya udah teman-teman udah notice sesuatu, tapi kita jalankan dulu sampai terakhir ya, baru kan kita kasih tahu apa itu yang harusnya teman-teman udah notice duluan gitu kan. Oke. Berarti combatnya udah selesai. Sekarang kita kembalikan semua pasukan-pasukannya. Ups. Terus kita isi ulang untuk ini. Nah, di sini fase recall. Kalau teman-teman di sini recall, check for end game. Oke, nah kalau teman-teman udah notice tadi aku bilang bahwa end game itu syaratnya adalah kalau ada 1 pemain yang udah tembus di 10 poin, itu artinya udah end game. Kalau udah end game artinya permainan udah selesai dan udah nggak ada lagi ronde berikutnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau misalnya di saat end game itu kita ngecek end game ini kartu di sini udah habis, artinya permainannya juga udah selesai. Artinya udah nggak ada ronde berikutnya, walaupun masih belum ada pemain yang tembus angka 10. Tapi kalau di sini udah habis, artinya permainannya udah selesai dan tinggal dilihat aja siapa yang nilainya paling tinggi gitu. Nah, kebetulan di sini karena tadi kita berhasil memenangkan konflik yang ini dengan kita dapat 2 poin, artinya kita dari poin 8 tembus ke poin 10, artinya end game-nya udah tercapai.
Dan untuk permainan Dune Imperium ini pemenangnya adalah Paul Atreides. Oke, jadi itu adalah permainan lengkap dari game Dune Imperium. Salah satu game yang paling favorit di antara semua game yang pernah aku mainkan, yang belum seberapa itu, jujur aja. Tapi ya, jadi karena ini adalah salah satu game favoritku, jadi ini adalah juga salah satu game yang aku nggak sabar banget buat bikin dan tunjukin ke teman-teman. Aku upload di channel Alam Board Game ini, dan akhirnya udah kesampaian, kita main, kita rekam, dan semoga nggak lama ini bisa aku upload gitu kan. Karena ini memang gamenya sedikit lebih rumit ya daripada game-game yang sebelumnya kita mainkan di channel ini, karena memang aku niatnya adalah kita pemanasan dulu. Ini adalah masih fase-fase awal dari channel Alam Board Game ini, dan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton dan juga support video-video kita, yang bikin kita juga semakin semangat buat bikin video-video ini. Tapi dari awal memang kita pengennya kita pemanasan dulu dengan bikin video-video atau game-game yang lebih mudah dalam segi peraturannya gitu kan. Tapi sekarang kita udah kesampaian untuk main board game yang agak sedikit lebih rumit daripada biasanya, karena aku ngerasa udah siap gitu kan untuk bikin video yang agak rumit. Tapi ya, aku suka banget sama game ini. Salah satu board game yang teman-teman bisa, kalau teman-teman main ataupun teman-teman mungkin tadi ngeliat gitu kan, itu bisa dirasain tensionnya atau kayak ketegangannya tuh kerasa gitu loh. Karena untuk dapetin 1 poin tuh benar-benar kita harus effort banget gitu ya. Jadi poin tuh di game ini bukan sesuatu yang kayak kita bisa dapetin dimanapun dan berapapun jumlahnya, tapi satu demi satu itu kayak benar-benar harus kita usahakan untuk naik di poin ini. Dan juga ketika kita ngelihat lawan kita naik tuh kayak, waduh, dia udah naik nih, waduh, dia udah naik nih. Jadi kita kayak harus waspada setiap saat, dan disitulah letak ketegangan dan serunya dari game Dune Imperium ini. Dan nggak heran juga kalau game ini tuh, kalau nggak salah, dia di ranking 6 di BGG, di boardgamegeek.com. Jadi memang dia bukan game yang kaleng-kaleng gitu kan di dalam komunitas board game itu sendiri. Dia adalah game yang cukup diminati dan disukai oleh komunitas board game gitu. Dan dia juga sangat ikonik gamenya karena dia menggabungkan 2 mekanisme utama dari board game. Itu kan mekanisme yang cukup juga digemari gitu. Itu adalah mekanisme deck building. Jadi deck building itu salah satu mekanisme yang cukup digemari dan banyak dipakai di board game lain gitu kan, dimana kita di awal punya kartu-kartu yang lemah, tapi kita bisa beli kartu-kartu yang lebih kuat untuk memperkuat deck kartu kita. Itu yang pertama. Terus yang kedua juga salah satu mekanisme board game yang sangat digemari, yaitu adalah worker placement. Jadi kita punya pion yang bisa kita taruh di tempat-tempat yang ada di papan permainan untuk kita aktifkan efek dari tempat itu. Nah, game ini tuh sangat dipuji karena dia berhasil ngeblend kedua mekanisme tersebut, yaitu deck building dan juga worker placement, jadi satu kesatuan game yang rapi, yang elegan, yang masuk akal, yang nggak terlalu kayak bener-bener rumit, tapi di sini strateginya tuh cukup bikin mikir, dan sekali lagi tegangnya dapat. Nah, terus aku juga pengen nunjukin kalau di game ini tuh karakternya lebih dari ini ya guys. Ini ada 1, 2, 3, terus ini ada 4, nah 5, 6, 7, 8. Jadi memang belakangnya ini semuanya ada rangkuman permainannya. Jadi jumlahnya ada 8 karakter yang bisa kita pilih, dan semuanya ini terbagi jadi berbagai tingkat kerumitan guys. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, untuk Paul Atreides dia tuh ada 1 titik ya di samping namanya sini, sedangkan ada yang juga 2 titik, ada yang 3 titik. Nah, ini tuh maksudnya adalah tingkat kerumitan dari gimana cara kita memainkan karakternya gitu ya. Jadi bukan kayak levelnya dia lebih tinggi atau gimana, tapi
di buku peraturannya itu dijelasin kalau ini adalah tingkat kerumitan gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman main titik 3 versus titik 1 itu sebenarnya nggak yang kayak pasti untuk yang level 3 atau titik 3 ini lebih tinggi tuh nggak kayak gitu. Jadi sebenarnya untuk kita pakai titik 1 atau titik 3 tuh kesempatan menangnya sama aja, cuman untuk cara memainkannya lebih rumit gitu ya. Kayak misalnya kita lihat si Countess Ariana Torvald ini, dia titik 3, tapi dia kekuatannya itu bukan kekuatan sih, dia kondisinya itu ketika kita misalnya menambang spice di 3 tempat ini, itu kita dapat spice-nya itu berkurang 1. Jadi kalau misalnya di sini kita dapat 3, nah yang dia dapat itu cuman 2 doang. Tapi kemudian ketika dia nambang spice, dia langsung bisa draw 1 card gitu. Terus habis itu untuk kekuatan cincinnya dia dapat 1 air gitu ya. Jadi memang dia lebih rumit dalam arti kita dapatnya tuh lebih sedikit ketika nambang emas, tapi tetap kita dikasih draw 1 kartu gitu. Oh ya, maaf banget guys, tadi kan sebenarnya untuk pemain merah kan dia juara kedua ya di combatnya. Nah jadi harusnya untuk merah dia dapat 5 spice. Nah 5 spice ini dia itu berarti udah punya 11 spice, berarti dia harus bayar 7 buat naik 1 poin gitu. Jadi untuk merahnya berarti poinnya 8, untuk yang kuning poinnya 9, kita 10 ya. Mohon maaf tadi kayaknya udah terlanjur excited karena kita bakal memenangkan permainan ini, jadi lupa kita kasih hadiah ke juara 2-nya. Tapi oke, sekarang kita koreksi. Itu tadi permainan lengkap sekaligus tutorial tipis-tipis dari board game Dune Imperium. Kalau teman-teman punya pertanyaan seputar game ini atau seputar board game lain, teman-teman bisa tinggalin komentar di bawah ya. Selebihnya sekian video kita kali ini, sampai jumpa di video alam board game berikutnya.